Kobaran api menghanguskan 9 ruko di kota Sentani, Jayapura, Papua. Asal api diduga dari sebuah bengkel yang dengan cepat menjalar ke bangunan lain akibat angin kencang dan banyaknya material mudah terbakar di dalam bengkel tersebut. Selain bangunan ruko, kebakaran juga menghanguskan sejumlah rumah milik warga. Polisi masih mendalami lebih jauh mengenai titik awal api dan penyebab kebakaran tersebut. Namun dugaan sementara kebakaran ini karena hubungan pendek arus listrik. Seorang pengendara motor tewas di tempat setelah mengalami kecelakaan di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kejadian berawal saat pengendara motor yang mengarah ke Jelambar dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba saja ia menghantam trotoar pembatas jalan. Akibatnya sepeda motor ringsek, sementara pengendara motor terlempar sejauh 3 meter hingga ke halaman pertokoan dan meninggal dunia. Diduga korban tidak sempat mengerem saat kehilangan kendali sepeda motornya. Jasad korban kemudian dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Jenazah wanita bernama Jubaidah dievakuasi dari lantai 2 rumahnya di Jalan Menteng Wadah 1, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin malam. Akses tangga yang sempit serta berat badan jenazah yang mencapai 200 kg membuat petugas damkar harus memotong pagar dengan peralatan khusus agar jenazah bisa diturunkan menggunakan tandu. Menurut adik almarhumah, sang kakak awalnya akan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis karena mengalami sesak nafas dan adanya riwayat penyakit asam lambung. Belum sempat dievakuasi, korban mengembuskan nafas terakhir saat petugas damkar tiba. Usai dievakuasi, jenazah kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pria ugal-ugalan sambil menggeber motornya di depan masjid saat warga akan sholat Id di Cianjur, Jawa Barat. Videonya viral di media sosial dan kini polisi sedang menyelidiki. Inilah video viral di mana 2 pemuda diduga ugal-ugalan di depan Masjid Al-Furqon, Cianjur, Jawa Barat saat warga akan sholat Id. 2 pemuda sempat dikejar warga yang emosi namun tidak tertangkap. Aksi ini mendapat kecaman dari warganet dan kini kedua identitas pelaku sedang diselidiki oleh Polsek Cianjur. Tawuran antar pemuda terjadi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ironisnya tawuran ini terjadi justru setelah sholat Idul Fitri. Kedua kelompok pemuda ini terlibat kericuhan setelah mengikuti sholat Idul Fitri di pelataran Pelabuhan Laut Larantuka. Diduga akibat dendam lama, kericuhan berlanjut dengan adu jotos antara 2 kelompok pemuda asal Kelurahan Posto dan Eka Sapta, Larantuka. Tak sekedar adu jotos, pemirsa, kericuhan meluas dengan saling lempar batu dan saling kejar di jalanan kota Larantuka. Kericuhan akhirnya bisa diredam setelah pemuka agama dan aparat gabungan TNI Polri turun tangan menenangkan para pelaku tawuran. Hingga saat ini aparat gabungan masih melakukan patroli dan berjaga di lokasi yang kerap dijadikan tempat tawuran antar pemuda. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, jalur wisata Subang, Jawa Barat macet hingga puluhan kilometer. Kemacetan terjadi akibat banyaknya volume kendaraan dan ruas jalan yang sempit. Tingginya volume kendaraan yang hendak berwisata di wilayah Subang Selatan membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan. Kemacetan terjadi hingga lebih dari 20 km. Kemacetan terjadi sejak di lokasi wisata Ciater hingga pusat kota Subang. Kondisi ruas jalan yang sempit dan membludaknya jumlah kendaraan menyebabkan kemacetan tidak dapat dihindarkan. Akibat kemacetan ini, kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan 10 km per jam. Lalu lintas kawasan wisata Puncak saat ini diterapkan one way dari siang tadi. Kepadatan terjadi di jalur alternatif yang tertahan untuk naik ke arah Puncak. Kemacetan panjang kendaraan wisatawan terjadi di jalur wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Antrian kendaraan sudah terjadi sejak Simpang Gadok.
Kendaraan yang menuju kawasan Puncak didominasi mobil roda 4 dari arah Jakarta yang mengantri menunggu jalan dibuka dua arah. Tidak diberlakukannya aturan ganjil genap membuat jalur menuju kawasan wisata Puncak bertambah padat. Pemirsa, warga memanfaatkan libur lebaran kedua berbondong-bondong ke JPO Pinisi untuk bersuah foto. Usai jeda kami hadirkan informasinya, tetaplah di Anju Sore.